kesedihan yang sangat mendalam di saat kita sangat membutuhkan pahala dari amal soleh kita, ternyata bukan amal soleh. Ada sekelompok manusia yang rajin beribadah, yang rajin beramal. Dia telah banyak melakukan ketaatan, dia telah banyak melakukan amalan-amalan, akan tapi tetap ke neraka. Membaca la ilaha illallah sebanyak 5.555 kali di malam Jumat Kliwon, untuk membaca suatu zikir dengan bilangan yang disebutkan langsung oleh Nabi tercinta SAW melebihi angka 100. Sekalipun zikir yang paling afdol sekalipun, yaitu la ilaha illallah, kalau disuruh kita membacanya lebih daripada 100, ini sudah indikasi. Tadi pagi kita bersama saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, ba'da sholat fajar di kota Duri, kita katakan hal yang mirip dengan bahasan ini. Kita katakan bahwa di akhirat Rasulullah SAW akan menjadi saksi atas amalan kita. Umat Nabi Muhammad, amalannya Rasulullah akan menjadi saksi di hadapan Allah. Untuk menyaksikan apakah amalan ini benar atau salah. Karena Rasulullah adalah orang yang diberikan oleh Allah amanah untuk mendapatkan wahyu apa yang Allah inginkan, dan Rasulullah yang mengajarkannya kepada manusia. Rasulullah yang paling tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Sehingga Nabi Muhammad Rasulullah SAW di akhirat akan Allah jadikan saksi atas amalan umatnya. Amalan yang kita amalkan, Rasulullah bersaksi, oh ini bagian daripada apa yang saya amalkan, berarti jalan yang lurus. Ini bagian daripada apa yang saya ajarkan, berarti jalan yang lurus. Oh ini nggak pernah saya ajarkan, berarti dia membuat berada di atas jalan yang salah, bukan jalan yang lurus. Ingat, nanti di akhirat, Anda selalu ingatkan diri Anda pribadi dan kita semuanya kaum muslimin dan muslimat, kita akan bertemu dengan Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan bertemu di akhirat. Kita akan berkumpul bersama beliau karena kita umatnya, dan kita akan bertemu dengan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang akan ke surga yang patuh dan taat kepada Rasulullah SAW, yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW itu yang akan ke surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada aku, taat kepada aturan-aturan yang kuajarkan kepadanya, dia akan masuk ke surga, kata Nabi. Wa man asani faqad aba. Yang tidak taat kepada aku, tidak mau mengikuti aturan yang telah kuajarkan kepadanya, tidak mengikuti cahaya yang Allah turunkan dan Allah ajarkan kepada Rasulnya dan Rasul ajarkan kepada manusia, faqad aba. Berarti dia tidak mau masuk surga. Dan ingat saat-saat itu, saat-saat di mana Rasul akan menyaksikan amalan kita yang sesuai dengan apa yang beliau ajarkan selamat, dan yang tidak sesuai dengan yang beliau ajarkan akan menjadi amalan yang akan ditolak oleh Allah Taala. Nabi yang mengatakannya, Rasul yang mengatakannya kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengamalkan amalan yang tidak pernah aku ajarkan kepadanya akan ditolak oleh Allah. Dan berhati-hati kita. Hidup di dunia ini, berhati-hati kita menempuh jalan yang lurus. Kalau memang di dalam hati kita ada kesedihan untuk menempuh jalan yang lurus, lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena penyesalan yang luar biasa, penyesalan yang tiada tara, kesedihan yang sangat mendalam di saat kita sangat membutuhkan pahala dari amal soleh kita, ternyata bukan amal soleh. Ketika Rasul menjadi saksi dan ternyata bukan amal soleh. Amal yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW masuk dalam amalan yang sia-sia, masuk ke dalam amalan yang tidak akan diterima oleh Allah Taala. Di akhirat akan ada sekelompok manusia yang rajin beribadah, yang rajin beramal. Dia telah banyak melakukan ketaatan, dia telah banyak melakukan amalan-amalan, akan tapi tetap ke neraka. Kenapa? Karena tidak menempuh jalan yang tadi, yang kita katakan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ilmu itulah cahaya yang dengannya kita menempuh perjalanan kita di permukaan bumi dalam menjalankan syariat Allah, dalam menjalankan agama Allah Taala dan agama kita di permukaan bumi ini. Dan agama kita telah mengajarkan, Rasul kita telah mengajarkan segala-galanya. Nabi SAW mengatakan tak ada satu amalan pun
yang akan mendekatkan kalian ke surga kecuali semua yang telah kuajarkan kepada kalian. Dan tak ada satu amalan pun yang akan mendekatkan kalian ke neraka, melainkan semuanya telah kularang. Tak ada lagi yang kurang dalam agama Islam. Semuanya sudah lengkap. Tak ada satu jalan pun menuju surga kecuali telah diajarkan Nabi. Tak ada satu jalan pun menuju neraka kecuali telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang kita butuhkan? Keterangannya sudah ada. Petunjuknya telah ada dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak butuh yang lain selain beliau. Dan kita tidak butuh jalan yang lain selain jalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang tidak kembali kepada apa yang diajarkan Nabi, kemungkinan besar terperosok ke dalam jalan yang berliku-liku. Terperosok ke dalam jalan-jalan yang banyak yang diciptakan oleh musuh Islam dan musuh umat Nabi Muhammad SAW, musuh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Iblis laknatullah dan bala tentaranya yang menciptakan jalan yang menyeleweng dari jalan yang benar untuk menyeret kita keluar dari jalan yang lurus. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis bersumpah, aku akan selewengkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Dia yang telah menciptakan jalan beraneka ragam itu. Dia yang telah menciptakan jalan yang bervariasi, yang banyak, yang keluar dari jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati. Baik melalui syahwat, kita ditarik keluar dari agama Allah, dari ketaatan kepada Allah melalui syahwat kita, atau dari jalan yang kita anggap kebenaran, tapi sebenarnya bukanlah kebenaran. Yang kita anggap saleh, tapi sebenarnya bukanlah saleh. Kembali kepada kaidah yang tadi kita katakan di pertemuan awal ba'da salat Isya. Bahwa tidak dikatakan amal saleh, kecuali diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia tidak tahu jalan yang hak. Kecuali melalui ilmu yang telah diajarkan Allah kepada kita, melalui Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh dan sangat membutuhkan dan sangat perlu dan sangat penting dalam hidup kita untuk orang-orang yang mengajarkan kepada kita mana jalan yang lurus itu. Mana jalan yang benar itu. Kita butuh Nabi, namun Nabi sudah tidak ada. Berarti kita butuh orang yang mengerti jalan Nabi. Kita membutuhkan orang yang mengerti jalan yang lurus yang telah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita membutuhkan orang-orang ahli agama, para ahli ilmu, para ulama yang benar-benar telah mempelajari dari Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam agama ini dengan sedalam-dalamnya. Tempat kita bertanya, mana jalan yang diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah yang kita amalkan ini sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul atau tidak? Mereka bisa menjawabnya. Dan kita membutuhkan mereka, ma'asyarul muslimin. Mereka adalah orang yang mengajarkan kepada kita cahaya yang dengannya kita bisa berjalan dan mengetahui ini jalan yang diridhoi Allah dan jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita tidak akan tahu. Kita tidak akan tahu kalau kita pinjam uang 1 juta harus dikembalikan 1 juta 5.000 haram. Apalagi kalau pinjam uang 300 juta dikembalikan 350 juta atau 400 juta. Haramnya berlipat. Karena berapa kali kelipatan 5.000-nya? Dari orang yang mengajarkan kepada kita sunnah Rasulullah SAW kita tahu. Ketika kita disuruh membaca la ilaha illallah sebanyak 5.555 kali di malam Jumat Kliwon, itu adalah perbuatan yang tidak sesuai diajarkan oleh Allah dan tidak sesuai dengan jalan yang lurus yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah tahu ada Jumat Kliwon atau bukan Kliwon. Dari mana datangnya? Harus dibaca pada Jumat apa? Jumat Kliwon. Nggak ada. Rasul tidak pernah tahu Jumat Kliwon itu yang mana. Ditambah dengan angka segitu, harus dibaca segitu di malam itu, Rasul tidak pernah ajarkan. Para ulama mengatakan bahwa zikir dalam sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Nabi, kemudian Nabi menyebutkan bilangan, itu tidak ada yang lebih daripada 100.
Ini para ulama, para ahli ilmu yang tahu jalan yang lurus, yang tahu jalan yang diajarkan Nabi SAW, yang membaca agama Allah, membaca kitabullah, membaca sunnah Rasulullah SAW dan mengajarkannya kepada kita. Mereka mengatakan kami tidak menemukan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih perintah untuk membaca suatu zikir dengan bilangan yang disebutkan langsung oleh Nabi tercinta SAW melebihi angka 100. Sehingga mereka mengatakan kepada kita, kalau ada orang yang mengajak kita kepada zikir, walaupun zikirnya bahagian daripada lafaz yang ada di dalam agama Allah, sekalipun zikir yang paling afdol sekalipun yaitu la ilaha illallah, kalau disuruh kita membacanya lebih daripada 100, ini sudah indikasi bukan jalan yang lurus. Baca di malam ini 500 kali, atau di pagi ini 1000 kali, atau di malam ini 5000 kali misalnya. Atau baca di satu malam, malam apa saja 10.000 kali misalnya. Sebahagian kaum muslimin disuruh untuk membaca la ilaha 500 kali, illallah 500 kali. Jadi dipotong, dipenggal 2 kalimat itu. La ilaha, la ilaha, la ilaha 500 kali. Ditambah setelahnya illallah, illallah, illallah 500 kali. Sebahagian kaum muslimin yang lainnya mengatakan la ilaha illallah kepanjangan. Cukup menyebut Allah saja. Sebagian lain mengatakan Allah terlalu panjang. Cukup yang di ujungnya saja, hu. Dan ini semua amalan-amalan yang setelah kita tanyakan kepada orang yang mengerti, yang mana yang diajarkan Rasul, orang yang mengerti ilmu agama, mereka mengatakan tidak satu pun dari apa yang tadi kita sebutkan, bahagian daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru dalam zikir. Banyak sekali hal-hal lain ma'asyiral muslimin. Banyak sekali hal-hal lain ma'asyiral muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Yang kita membutuhkan orang-orang yang mengerti syariat Allah. Yang mengerti agama Allah. Yang mengerti ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Cahaya yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Yang dengannya kita akan menempuh jalan yang lurus. Dan berusaha untuk menempuh jalan yang lurus. Kalau itu adalah bagian daripada ibadah, hal yang sama dengan urusan dunia.